Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil Waalaikumsalam. alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul pada kegiatan hari ini. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, saya Desti Mustika Ramadan selaku moderator yang akan membimbing jalannya diskusi dalam hal membedah mata kuliah sistem berbasis pengetahuan terkait data mining. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Susi Yuliani dari Teknik Informatika 2017. Di sini saya akan sedikit menjelaskan apa itu data mining. Nah, sebelum ke definisi, kenapa kita butuh data mining? Karena manusia memproduksi beragam data yang jumlah dan ukurannya sangat besar. Contohnya apa? Nah, contohnya di sini ada di bidang bisnis, hiburan, kedokteran, dan lain-lain. Nah, di bidang bisnis, contohnya saat ini ya, saat pandemi itu COVID-19 itu berpengaruh sekali pada bisnis. Jadi turunnya pasar itu bagaimana dan lain-lain. Kemudian di bidang hiburan lah, media sosial, ada YouTube, Facebook, Instagram, penggunanya itu kan sangat banyak ya. Jadi otomatis data yang diproduksi juga sangat banyak gitu perharinya juga. Terus itu baru di hiburan, bisnis, belum lagi kedokteran, ekonomi, astronomi. Maka secara singkatnya, kenapa kita butuh data mining? Karena adanya tsunami data gitu. Ya karena kenapa disebut tsunami? Ya karena saking banyaknya data yang dihasilkan, yang diproduksi gitu, makanya disebut tsunami data. Terus di bidang astronomi, contohnya ada Sloan Digital Sky Survey ini 10 tahun itu ada 140 terabyte data yang dihasilkan gitu. Terus di bidang kedokteran, per tahunnya itu bisa menghasilkan 20 petabyte data. Nah, kenapa datangnya tsunami data gitu? Selain dari pengguna medsos dan lain-lain, itu dari pengguna handphone aja di sini udah ada 5 billion mobile phone in use pada tahun 2010. Udah 5 miliar pengguna handphone. Terus pengguna tablet 2012 ada 150 juta. Selain itu yaitu tuh Facebook, YouTube. Kemudian ini. Jadi apa itu data mining sebetulnya? Data mining adalah suatu proses penambangan informasi penting dari suatu data. Informasi penting ini didapat dari suatu proses yang amat rumit seperti menggunakan AI, teknik statistik, ilmu matematika, machine learning, dan lain-lain. Teknik tersebut nantinya akan mengidentifikasi dan mengekstraksi informasi yang bermanfaat dari suatu database besar. Jadi karena perharinya itu data tuh datang banyak sekali ya, jadi hanya data aja gitu, nggak bisa diapa-apain gitu, harus gimana. Makanya dibutuhkan data mining untuk menggali informasi dari data tersebut. Nanti kalau datanya itu diolah oleh data mining, diproses sedemikian rupa, nanti bisa didapatkan suatu informasi penting dari data tersebut. Kalau nggak ada data mining, itu ya hanya data, nggak ada informasi apapun gitu. Nah ini jadi data ini bisa berupa video, teks, audio, dan lain-lain gitu. Nanti diolah oleh data mining, menghasilkan suatu ekstraksi atau bisa disebut keputusan atau rekomendasi keputusan gitu. Kemudian
Nah, data mining juga bisa disebut dengan disiplin ilmu yang mempelajari metode untuk mengekstrak pengetahuan atau menemukan pola dari suatu data yang besar. Ekstraksi dari data ke pengetahuan. Data itu sebenarnya apa? Nih, data itu fakta yang terekam dan tidak membawa arti. Ya, nah jadi data yang yang tadi dibahas itu, yang dari media sosial, bisnis dan lain-lain, itu sesuatu kegiatan, bisa disebut kegiatan atau fakta ya, yang terekam, hanya terekam saja gitu, nggak ada informasi apapun kalau nggak diolah. Kemudian di sini ada pengetahuan, yaitu pola, rumus, aturan atau model yang muncul dari data. Nah, selain itu nama lain data mining itu ada knowledge discovery in database atau dikenal KDD, knowledge extraction, pattern analysis, information harvesting, business intelligence. Jadi kalau menemukan salah satu dari ini itu masih sama data mining juga gitu. Kemudian nih di sini ada arsitektur dan komponen data mining. Sini ada ini ya, ada database, data warehouse. Kemudian nanti ada database, data warehouse server, terus ada data mining engine, pattern evaluation, ada knowledge base juga, kemudian ada graphic user interface. Sebetulnya ini apa gitu. Nah, jadi basis data atau database, data warehouse itu merupakan tempat penyimpanan informasi. Kemudian database dan data warehouse server merupakan komponen yang bertanggung jawab dalam pengambilan relevan data berdasarkan permintaan pengguna. Terus ada knowledge base atau basis pengetahuan. Komponen ini merupakan domain knowledge yang digunakan untuk memandu pencarian atau mengevaluasi pola-pola yang dihasilkan. Pengetahuan tersebut meliputi hierarki konsep yang digunakan untuk mengorganisasikan atribut atau nilai atribut ke dalam level abstraksi yang berbeda. Pengetahuan tersebut juga dapat berupa kepercayaan pengguna yang dapat digunakan untuk menentukan kemenarikan pola yang diperoleh. Contoh lain dari domain knowledge adalah threshold dan metadata yang menjelaskan data dari berbagai sumber yang heterogen. Kemudian ada data mining engine. Bagian ini merupakan komponen penting dalam arsitektur sistem data mining. Komponen ini terdiri dari modul-modul fungsional seperti karakteristik, asosiasi, klasifikasi, dan analisis cluster. Terus ada modul evaluasi pola. Komponen ini menggunakan ukuran kemenarikan dan berinteraksi dengan modul data mining dalam pencarian pola-pola menarik. Modul evaluasi pola dapat menggunakan threshold kemenarikan untuk memfilter pola-pola yang diperoleh. Terakhir di sini ada antarmuka pengguna grafis. Modul ini berkomunikasi dengan pengguna dan sistem data mining. Melalui modul ini, pengguna berinteraksi dengan sistem dengan menentukan query atau task data mining. Antarmuka juga menyediakan informasi untuk memfokuskan pencarian dan melakukan eksplorasi data mining berdasarkan hasil data mining. Nah, di sini juga ada fungsi dari data mining. Ada klasifikasi. Classification itu menyimpulkan definisi karakteristik sebuah grup. Contoh, pelanggan-pelanggan perusahaan yang telah berpindah ke saingan perusahaan yang lain. Selain itu, contoh yang lain lah pada klasifikasi ada data, misalkan data mahasiswa. Nanti bisa diolah, dilihat nanti mahasiswa lulusnya cepat atau enggak gitu. Nanti ada misalkan data ini KHS, nilai atau apapun itu gitu. Nanti bisa diprediksi, diklasifikasikan mana yang lulusnya cepat, mana yang enggak gitu. Terus ada clustering, yaitu mengidentifikasikan kelompok-kelompok dari barang-barang atau produk-produk yang mempunyai karakteristik khusus. Nah, clustering itu beda ya dengan klasifikasi. Kalau klasifikasi itu udah berlabel gitu. Kalau clustering itu enggak. Terus di mana
Nah, di sini dimana pada clustering tidak terdapat definisi karakteristik awak yang diberikan pada waktu klasifikasi. Contoh dari clustering misalkan COVID. Contohnya nanti datanya itu di cluster COVID tuh. Kira-kira kedekatannya seperti apa, terus nanti pemetaan COVID-nya gimana di Indonesia atau di Jawa Barat misalkan. Yang ini yang zona merah, yang ini enggak gitu. Terus ada association, yaitu mengidentifikasikan hubungan antara kejadian-kejadian yang terjadi pada suatu waktu, seperti isi-isi dari keranjang belanja. Contohnya kayak hubungan dari sebuah barang gitu, kayak yang kalau kita mencari suatu barang di marketplace, nanti ada di bawahnya itu ada rekomendasi barang lagi gitu kan yang mirip-mirip gitu. Nah, itu bisa disebut asosiasi. Kemudian ada sequencing, hampir sama dengan asosiasi. Sequencing mengidentifikasikan hubungan yang berbeda pada suatu periode waktu tertentu, seperti pelanggan-pelanggan yang mengunjungi supermarket secara berulang. Terus ada forecasting, memperkirakan nilai pada masa yang akan datang berdasarkan pola-pola dengan sekumpulan data yang besar seperti peramalan permintaan pasar. Mungkin mirip dengan regresi gitu, prediksi gitu ya. Nah, di sini ada algoritma data mining, estimasi. Di sini ada regresi, neural network, support vector machine dan lain-lain. Terus di forecasting atau peramalan ada regresi juga bisa di sini. Terus neural network sama ya kayak yang estimasi. Kemudian ada klasifikasi nih, ada beberapa algoritma yang biasa dipakai. Ada naive Bayes, ada KNN, ada C4.5, terus dan lain sebagainya. Kemudian ada di clustering itu ada K-means, ada Medoids, kemudian ada fuzzy check-means dan lain-lain. Terus kalau di asosiasi itu ada FP growth, terus ada priori, terus coefficient of correlation, terus ada chi-square dan lain-lain. Ini kelebihan data mining. Jadi kelebihannya itu kemampuan dalam mengolah data dalam jumlah yang besar. Itu jelas ya, karena emang tugasnya data mining gitu, mengolah data dalam jumlah yang besar. Kemudian ada pencarian data secara otomatis. Terus ada memungkinkan penerapan dalam masalah kompleks yang tidak dibatasi oleh otak manusia gitu. Terus kekurangan, kendala database, terus tidak bisa melakukan analisa sendiri. Terus ada masalah privacy. Karena masalah privacy, orang takut akan informasi pribadinya mereka dikumpulkan dan digunakan dengan cara yang tidak etis yang berpotensi menyebabkan mereka banyak masalah. Terus keamanan. Bisnis memiliki informasi tentang karyawan dan pelanggan mereka, termasuk nomor jaminan sosial, ulang tahun, gaji, dan lain-lain. Namun, seberapa baik informasi ini diperhatikan masih dalam pertanyaan. Ada banyak kasus yang hacker akses dalam mencuri data besar pelanggan dari perusahaan besar seperti Ford Motor Credit Company, Sony. Dengan begitu, banyak informasi pribadi dan keuangan yang tersedia. Kartu kredit yang dicuri dan pencurian identitas menjadi masalah besar misalnya. Terus ada penyalahgunaan informasi. Informasi yang dikumpulkan melalui data mining yang ditujukan untuk tujuan etis dapat disalahgunakan. Informasi ini dapat dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak etis atau bisnis untuk memanfaatkan orang-orang yang rentan atau melakukan diskriminasi terhadap sekelompok orang. Terakhir, selain itu, teknik data mining tidak seluruhnya sempurna atau akurat. Oleh karena itu, jika informasi yang tidak akurat digunakan untuk pengambilan keputusan yang tidak akurat gitu, jadi menimbulkan konsekuensi yang serius juga gitu. Ada contoh penerapan data mining. Pertama di bidang telekomunikasi, itu contohnya
Kan pengumpulan data dapat dilakukan di perusahaan telekomunikasi untuk melihat jutaan transaksi yang masuk, sehingga dapat diketahui transaksi mana saja yang harus ditangani secara manual gitu. Terus di keuangan, baru-baru ini Financial Crimes Enforcement Network yang berada di Amerika Serikat juga memakai data mining untuk mengumpulkan triliunan berbagai subjek seperti rekening bank, properti, hingga data transaksi keuangan lainnya. Tujuannya untuk mendeteksi transaksi keuangan yang mencurigakan. Kemudian di bidang asuransi, nah contohnya oleh Australian Health Insurance Commission. Perusahaan tersebut memakai data mining untuk identifikasi layanan kesehatan yang sebetulnya tidak dibutuhkan namun tetap dilakukan peserta asuransi. Juga ada di bidang olahraga. Terus, nah contoh penerapan data mining di bidang lainnya nih ada penentuan kelayakan aplikasi peminjaman uang di bank. Terus penentuan pasokan listrik PLN untuk wilayah Jakarta. Ada prediksi profil tersangka koruptor dari data pengadilan. Terus perkiraan harga saham dan tingkat inflasi, yaitu contoh regresi ya, atau prediksi. Kemudian ada analisis pola belanja pelanggan. Ada memisahkan minyak mentah dan gas alam, menentukan kelayakan seseorang dalam kredit KPR, menentukan pola pelanggan yang loyal dan perusahaan operator telepon, mendeteksi pencucian uang dari transaksi perbankan, kemudian ada deteksi serangan pada suatu jaringan gitu. Nah, jadi di sini apa dapat disimpulkan bahwa data mining itu adalah suatu proses untuk mendapatkan informasi dari data yang besar gitu. Nanti data yang banyak itu diproses oleh data mining agar menghasilkan informasi penting. Nanti juga dari informasi tersebut kita dapat mendapatkan rekomendasi keputusan atau emang memutuskan sesuatu gitu dari informasi tersebut gitu. Jadi ya sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kepada kelompok 4 dipersilahkan untuk memaparkan materi terkait data mining. Kelompok 4 ada Ilyas, Fahrul, Fajar Septa, dan Fauzan. Dipersilahkan. Boleh dilewat dulu gak? Itu katanya di Ilyas, belum masuk Ilyasnya. Oke. Jadi untuk kelompok 5 dan 4 dilewat, langsung ke kelompok 3. Kelompok 3 ada saya sendiri, kemudian Wida, dan Windy. Dipersilakan untuk memaparkan materi terkait data mining. Halo? Ya, mulai Win. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3 akan memaparkan materi mengenai tentang data mining. Saya akan memaparkan materi sesuai pemahaman saya. Jadi pemahaman saya tentang data mining itu. Kalaupun kurang tepat, mungkin nanti di akhir tolong dikoreksi. Mulai saja. Next slide. Nah, apa itu data mining? Data mining dapat diartikan sebagai suatu proses pengumpulan informasi yang penting dari suatu data yang berukuran besar. Jadi dalam proses data mining itu sendiri biasanya menggunakan beberapa cara atau metode, yang salah satunya yaitu metode atau teknik-teknik statistika
dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau AI untuk mengumpulkan atau mengidentifikasi informasi ataupun pengetahuan dari sekumpulan data yang besar. Next slide. Nah, pada data mining terdapat beberapa fungsi yang dapat digunakan. Yang pertama yaitu fungsi deskriptif. Jadi fungsi deskriptif ini merupakan suatu fungsi yang bertujuan untuk memahami lebih jauh mengenai data yang diamati sehingga dapat diketahui perilaku dari sebuah data. Yang selanjutnya, fungsi prediktif. Fungsi prediktif ini adalah sebuah fungsi yang menjelaskan suatu proses dalam menemukan model atau pola tertentu dari sebuah data. Jadi pola-pola yang digunakan dapat diketahui dari beragam variabel yang terdapat pada datanya. Selanjutnya ada classification atau klasifikasi. Fungsi ini bertujuan untuk menyimpulkan beberapa definisi karakteristik dari sebuah grup. Misalnya, pelanggan perusahaan yang sudah berpindah karena tersaingi oleh perusahaan lain. Yang selanjutnya yaitu clustering atau pengelompokan. Jadi, pengelompokan ini merupakan identifikasi kelompok dari produk-produk atau barang-barang yang memiliki karakteristik khusus. Yang selanjutnya yaitu association atau asosiasi. Asosiasi merupakan identifikasi hubungan dari kejadian-kejadian yang sudah terjadi di suatu waktu. Selanjutnya yaitu sequencing atau pengurutan. Jadi sequencing ini hampir mirip dengan asosiasi, tetapi sequencing berfungsi untuk identifikasi hubungan-hubungan berbeda di sebuah periode waktu tertentu. Nah, yang terakhir ada forecasting atau peramalan. Fungsi forecasting ini bertujuan untuk memperkirakan nilai di suatu masa dengan memanfaatkan pola-pola dengan kumpulan data dalam jumlah besar. Nah, selanjutnya, next slide. Nah, selanjutnya yaitu contoh penerapan data mining. Nah, sebenarnya data mining itu bisa diterapkan di berbagai bidang ya. Namun kelompok kami memilih contoh di salah satu bidang yaitu bidang kesehatan. Kami mengambil dari penelitian yang dilakukan oleh Ibu Heni Sulastri dan Bapak Acep Irham Gufroni, dosen kita ya. Jadi penelitiannya itu tentang penerapan data mining dalam pengelompokan penderita thalassemia. Penelitian ini menerapkan data mining pada bidang kesehatan di mana untuk melakukan pengelompokan atau clustering data dari penderita thalassemia. Jadi melakukan pengelompokan pada data penderita thalassemia yang dilakukan di wilayah Tasikmalaya ya, kota dan kabupaten. Pengambilan datanya diperoleh dari Penghimpunan Orang Tua Penderita Thalassemia Indonesia atau POPTI berdasarkan catatan dan rekam medik di RSUD Dr. Soekarjo dan RS Prasetya Bunda. Sekian dari pemaparan materi dari kelompok kami. Ini kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Windy yang telah memaparkan materi terkait data mining. Mungkin untuk selanjutnya ada sesi tanya jawab ya. Barangkali teman-teman yang ingin bertanya kepada kelompok 3, dipersilakan.
Teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Ada sih, tapi dari NF, bukan dari kelompok 2. Boleh nggak? Ya, nggak apa-apa. Silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih pada Desti sebagai moderator yang udah mempersilahkan saya untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya Nur Fajar dari kelompok 1 ingin bertanya gitu ke kelompok 3. Nah, tadi dari contoh penerapan data mining ya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana data mining bekerja dalam penerapan tersebut gitu? Terima kasih. Oke, terima kasih NF. Saya menjelaskannya sambil baca dari jurnalnya ya. Jadi algoritma yang digunakan untuk pengelompokan thalassemia ini yang penelitian yang dilakukan oleh Pak Acep dan Bu Heni ini menggunakan algoritma K-means. Jadi untuk menentukan jumlah klasternya dibuat menjadi 3 klaster atau 3 kelompok. Penentuan klaster tersebut terdiri dari 2 variabel, yaitu klaster untuk variabel HB level dan klaster untuk variabel volume darah. Dengan klaster yang pertama yaitu kelompok thalassemia ringan, yang kedua yaitu kelompok thalassemia sedang, dan kelompok thalassemia berat. Penentuan kelompok tersebut berdasarkan informasi dari pengurus POPTI cabang Tasikmalaya yang menyatakan bahwa setiap penderita memiliki kebutuhan terhadap transfusi darah yang berbeda-beda berdasarkan HB level dan volume darah yang dibutuhkan. Nah, setelah menentukan kelompok tersebut ya, 3 kelompok tadi, selanjutnya menentukan titik pusat awal klaster atau sentroid. Jadi penentuan titik pusat awal pada penelitian ini yaitu berdasarkan proses perhitungan data yang paling banyak muncul atau modus dari kolom volume darah. Kemudian dari 3 data yang muncul dihitung nilai rata-rata kolom HB levelnya. Nah, jadi dikelompokkan berdasarkan volume darah dan HB level. Yaitu ada untuk kelompok pertama volume darahnya 200, untuk selanjutnya 400 dan 600 untuk kelompok ketiga. Dan HB level 8.606 atau 8,616. Nah, setelah itu menghitung jarak ke masing-masing sentroid dan mengelompokkan berdasarkan jarak minimum. Mungkin untuk lebih jelasnya bisa dibaca aja. Kalau dibacakan semua terlalu panjang. Tapi kurang lebih seperti itu. Jadi yang pertama itu menentukan kelompok dari tingkatan mungkin dari ringan sampai berat. Setelah itu menentukan titik pusat dan menghitung jarak ke masing-masing sentroid. Sudah, mungkin seperti itu. Baik, terima kasih kepada Saudari Wendy yang telah memberikan jawaban terkait pertanyaan dari Nur Fajar. Nah, gimana Nur Fajar? Apakah ada tanggapan lain? Kalau dari NF sih mungkin cukup gitu, karena tadi juga baca jurnal, tapi kalau bisa ya dari jurnal itu kita pakai bahasa sendiri biar lebih friendly gitu nyampeinnya dari teman ke teman gitu.
kasih. Oke, terima kasih NF masukannya. Untuk selanjutnya itu ada dari kelompok 2. Pada kelompok 2 dipersilakan. Cek. Ada suaranya nggak? Ada. Sudah tampil? Sudah tampil? Sudah. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk membicarakan ini. Saya di sini sebagai perwakilan dari kelompok 2 untuk menyampaikan materi. Sebelumnya perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Fajar Nurman. Di sini saya bersama rekan-rekan ada Muhammad Rizky Altorif dan Andy Santosan. Ini kami akan menjelaskan sedikit mengenai data mining. Data mining. Apa dan mengapa data mining? Setiap kegiatan kita di zaman sekarang ini selalu berkaitan dengan data. Apa yang namanya data? Manusia itu selalu memproduksi yang namanya data. Data yang diproduksi oleh manusia itu sangat beragam, baik dari jumlah maupun ukurannya. Kemudian data-data tersebut juga ukurannya itu sangat besar. Itu baik dari segi apapun, seperti data ekonomi, bisnis, kedokteran, ekonomi, olahraga, cuaca, finansial, dan sebagainya. Untuk pertumbuhan data, di sini saya mengambil contoh ada bidang astronomi dan bidang biologi dan kedokteran. Di sini ada di bidang astronomi ada dua penelitian ya, dari Sloan Digital Sky Survey di Meksiko tahun 2000. Setiap 10 tahun itu ada 140 terabyte data yang dari Large Magnetic Survey Telescope di site di Chile ya 2016 itu setiap 5 harinya itu 140 terabyte. Kemudian untuk di bidang biologi dan kedokteran ini dari Bureau of Informatics Institute atau dapat disingkat NII 20 terabyte of data. Terdapat 20 terabyte data yang genomic data itu meningkat 2 kali lipat setiap tahunnya. Setiap genom manusia yang terurut itu dapat berukuran 140 GB. Sekarang ini kita kebanjiran data tapi miskin pengetahuan. We are drowning in data but searching for knowledge. Itu yang dikatakan di John Naisbitt Megatrends tahun 19. Lalu apa yang harus kita lakukan? Mengubah data menjadi pengetahuan. Data harus kita olah menjadi pengetahuan supaya bermanfaat bagi manusia. Dengan pengetahuan tersebut, manusia dapat melakukan estimasi dan prediksi apa yang akan terjadi di depan. Melakukan analisis tentang asosiasi, korelasi, dan pengelompokan antar data dan atribut, membantu pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan. Di sini ada ilustrasi gambar 2 buah segitiga, data, informasi, dan pengetahuan. Perbedaan value atau nilai dari data, informasi, dan pengetahuan. Data value itu sedikit ya, informasi lebih besar, dan pengetahuan memiliki value yang sangat besar. Kemudian kita masuk apa itu data mining. Data mining merupakan disiplin ilmu yang mempelajari metode untuk mengekstrak pengetahuan atau menemukan pola dari suatu data yang besar. Ekstraksi dari data ke pengetahuan itu, yang pertama data fakta yang terekam dan tidak membawa arti. 2. Pengetahuan, pola, rumus, aturan, atau model yang muncul dari data.
Nah, di sini ada nama-nama lain dari data mining, di antaranya knowledge discovery in database atau KDB, knowledge extraction, pattern analysis, information harvesting, business intelligence, dan big data. Nah, di sini saya mengambil definisi data mining dari beberapa ahli. Ini ada 3 definisi. Yang pertama dari Witten dan kawan-kawan dari 2011 ya, melakukan ekstraksi untuk mendapatkan informasi penting yang sifatnya implisit dan sebelumnya tidak diketahui dari data. Kemudian dari Santosa dari 2007 ya, kegiatan yang meliputi pengumpulan pemakaian data historis untuk menemukan keteraturan, pola, dan hubungan dalam set data berukuran besar. Kemudian dari Han dan kawan-kawan 2011, Han dan kawan-kawan, interesting ekspektasi yang implisit, yang sebelumnya tidak diketahui dan berpotensi berzina. Pola atau pengetahuan dari sebuah data. Nah, untuk tahapan utama proses data mining itu ada input data, karena data yang akan diolah itu apa ya, data. Kemudian ada metodenya, algoritma data mining, seperti yang sudah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya, itu fungsi-fungsi dari data mining ada banyak ya. Kemudian outputnya, output dari metode itu bisa sebuah pola, model, atau sebuah pengetahuan. Kemudian ada evaluasi. Evaluasi ini mengenai akurasi dari data dan output tersebut. Hubungan data mining dengan bidang lain. Di sini seperti yang terlihat dalam gambar disimulasikan seperti ini, data mining dengan irisan ke data bidang ilmu lainnya. Ada pattern recognition atau pola rekognisi, ada AI atau data kecerdasan buatan, kemudian machine learning, database, management science, mathematical modeling, dan statistika. Seperti pada gambar, data mining merupakan irisan dari semua itu. Ini contoh aplikasi atau implementasi dari data mining. Yang pertama, analisis market, menganalisis pasar, bagaimana pasar itu, apa yang dibutuhkan, dan sebagainya. Kemudian educational data mining atau data mining untuk pendidikan. Contohnya apa aja? Seperti penerapan data mining untuk bimbingan konseling siswa dalam menunjang karir pendidikan siswa. Itu contoh educational data mining. Kemudian customer relationship management, kemudian fraud detection atau deteksi kemudian penipuan gitu ya. Dan yang kelima ada corporate analysis dan risk management. Ini biasanya diterapkan di perusahaan. Mungkin sekian yang dapat saya presentasikan. Apakah ada yang ditanyakan? Oke, terima kasih kepada kelompok 2 ya, yang telah memberikan pemaparan materi terkait data mining. Nah, untuk selanjutnya kepada kelompok 1 untuk memaparkan materi terkait data mining. Dipersilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya, Nur Fajar, sebagai perwakilan kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Nah, apa itu data mining? Data mining merupakan sebuah cabang ilmu komputer mengekstraksi sebuah data hingga menjadi pengetahuan
yang bisa mendukung sebuah keputusan. Nah, contoh penerapan data mining yang diambil oleh kelompok kami yaitu dari jurnal Perbandingan Metode Data Mining untuk Prediksi Nilai dan Waktu Kelulusan Mahasiswa Prodi Teknik Informatika dengan Algoritma C4.5 Naive Bayes, KNN, and SPM oleh Sriwidaningsih 2019. Nah, bisa kita lihat gitu ya, pada jurnal ini seperti pada jurnal data mining pada umumnya gitu, menampilkan juga bahwa proses data mining itu ada beberapa tahap. Yang pertama, selection data selection. Yang selanjutnya preprocessing data, transformation, data mining, dan evaluation. Terus di akhir dapatlah knowledge gitu. Nah, dari paper ini gitu, ada 4 buah perbandingan algoritma. Nah, di mana algoritma ini baru diterapkan pada proses data mining. Nah, pada proses keempat itu. Nah, pada proses yang pertama, selection, dari data, jadi si peneliti mencari data IPK dan tahun kelulusan. Nah, tahun kelulusan di sini dari tahun 2006 sampai 2013 dari percobaannya itu. Selanjutnya dipilih gitu dari sana processing. Dari pre-processing ini seperti data cleansing gitu, kayak melihat apakah ada data yang kosong ataukah ada data yang double. Nah, selanjutnya tahap ketiga itu transformation. Nah, tahap transformation ini pengkategorian data, semisal kan IPK tuh ada beragam ya. Jadi contohnya kayak dari 1 sampai 2, 2 sampai 3, 3 dan seterusnya gitu sampai 4. Nah, dari sini dikelompokkan gitu antara IPK yang kurang dari 3 sama yang lebih dari 3. Terus ada pengelompokan juga jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Selanjutnya juga ada apakah lulusnya tepat waktu atau enggak gitu. Nah, dari sini kita bisa memprediksi kelulusan dari seorang mahasiswa. Nah, barulah digunakan algoritma data mining. Algoritmanya ada 4 pada penelitian ini, yaitu yang pertama C4.5. Algoritma ini mirip, kalau kita tulis atau kita gambarkan gitu ya, mirip pohon keputusan. Yang selanjutnya ada SVM, Support Vector Machine. Nah, algoritma di sini kita kalau gambarkan gitu ya, atau imajinasikan kayak gradient atau garis lurus, lalu kita bagi 2 klasifikasinya. Selanjutnya ada Naive Bayes. Naive Bayes ini merupakan algoritma yang biasa digunakan untuk penstatistikan peluang apakah suatu keanggotaan masuk ke anggota suatu himpunan atau enggak gitu ya. Nah, yang terakhir yaitu KNN atau K Nearest Neighbor, atau kita mencari keterkaitan antara satu anggota dengan satu himpunan gitu. Biasanya KNN ini berdasarkan case base yang baru dengan case base yang lama, jadi dikait-kaitkan gitu ya. Nah, untuk hasil akhir dari penelitian ini didapatkan gitu bahwa algoritma Naive Bayes merupakan algoritma yang paling bagus gitu, dengan akurasi yang paling tinggi di antara algoritma lainnya, dengan error yang paling rendah di antara algoritma lainnya. Jadi bisa dari sini, dari penelitian ini bisa kita simpulkan bahwa penggunaan algoritma Naive Bayes untuk prediksi IPK dengan ketepatan waktu lulus seorang mahasiswa itu sangat dianjurkan atau sangat baik untuk digunakan gitu. Kurang lebih sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Selanjutnya dari kelompok 4, ya, Ilyas sudah gabung kembali, dipersilakan untuk memaparkan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke-nya, sebelumnya mohon maaf karena anggota yang lain tidak pada hadir. Mungkin langsung saja ya. Saya akan mempresentasikan materi terkait data mining. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang anggotanya ada Paujan, saya sendiri adalah Samsudin, lalu Dede Septa, dan juga Fahrul Rifki Darmawan. Langsung saja ya, apa itu data mining? Mungkin kalian juga sudah mengetahuinya dari hasil pembahasan teman-teman yang tadi
Data mining adalah suatu proses pengerukan atau pengumpulan informasi penting dari suatu data yang besar. Prosesnya sendiri seringkali menggunakan metode statistika, matematika, hingga memanfaatkan teknologi AI atau artificial intelligence. Untuk lebih jelasnya, kalian juga sudah paham ya. Dan juga ini saya ada contoh penerapan data mining. Saya ambil dari salah satu jurnal yang berjudul Penerapan Data Mining Classification untuk Data Blogger Menggunakan Metode Naive Bayes. Nah, untuk linknya sendiri ada di sini ya, di jurnal.untan.ac.id. Di jurnal ini sendiri membahas tentang klasifikasi blogger yang diklasifikasikan menjadi dua, yaitu blogger profesional dan juga blogger musiman gitu. Dan hasil dari jurnal ini tuh cuman mengklasifikasikan dua jenis blogger yang tadi menggunakan metode Naive Bayes berdasarkan beberapa parameter atau ya beberapa parameter, contohnya degrees atau degree itu apa sih bahasa Inggris itu Apa ya tadi? degrees tuh bahasa Inggris apa sih, lupa lagi apa Degrees? sih kalau ini Derajat. ya derajat dari pendidikan ya. Kalau terus ada maaf ya lupa lagi. Terus ada lagi untuk tingkah laku dan juga topik yang dibahas gitu. Untuk dari proses data mining sendiri kan tadi sudah dijelaskannya sama NF itu secara jelas gitu. Jadi saya gak perlu menjelaskannya lagi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Saudara Ilyas yang telah memberikan pemaparan materi terkait data mining. Nah, selanjutnya kepada teman-teman yang ingin bertanya kepada kelompok 4, dipersilakan. Izin bertanya ya, boleh? Ya, silakan. Nah, tadi disebutkan gitu bahwa tujuan dari jurnal yang tadi itu cuma pengklasifikasian aja gitu. Nah, kalau boleh tahu ya, knowledge yang didapat dari hasil penelitian itu apa gitu ya? Dari cuma misahin pengklasifikasian itu aja. Makasih. Halo, Ilya. Ya, halo. Ya, dipersilakan. Oke, untuk yang saya dapat simpulkan dari jurnal yang tadi mah, yang pertama ya yang tadi saya sebutkan dari pengolahan dataset yang blogger tadi yang menghasilkan klasifikasi data blogger, yaitu blogger profesional dan juga blogger musiman. Dan juga di sini tuh ada ini dari hasil yang sudah dijelaskan di jurnal ini tuh menunjukkan bahwa algoritma Naive Bayes itu memiliki hasil yang baik dan dapat dijadikan sebagai acuan gitu bagi orang-orang yang ingin mengetahui untuk suatu klasifikasi gitu, karena di jurnal ini juga disebutkan gitu bahwa kalau menggunakan metode Naive Bayes ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk sebuah klasifikasi gitu. Udah sih kalau dari saya mah, soalnya mohon maaf ya karena kurangnya riset, jadi kami itu cuman sekilas gitu untuk membaca dan juga mencari referensi lainnya gitu. Oke, makasih Ilyas.
Oke, siap sama-sama. Oke, Ilyas. Terima kasih Ilyas atas jawaban yang diberikannya. Kemudian terima kasih juga kepada saudara Nur Fazar yang berkali-kali bertanya. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah memberikan pemaparan materi terkait data mining. Maka dari itu, saya simpulkan di mana data mining ini merupakan suatu proses pengumpulan informasi yang penting dari suatu data yang berukuran besar. Adapun fungsi dari data mining ini diantaranya sebagai deskriptif, kemudian prediktif, klasifikasi, pengelompokan, asosiasi, pengurutan, serta peramalan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.